Asal mula Sungai Jodoh. Cerita ini berasal dari daerah Bangka Belitung. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis yatim piatu bernama Mah Bongsu. Ia tinggal di sebuah desa di Pulau Batam, Riau. Ia bekerja pada seorang kaya bernama Mak Piah yang memiliki seorang anak bernama Siti Mayang. Sementara suaminya bernama Pak Buntal. Mah Bongsu sering mencuci pakaian sang majikan di sebuah sungai yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, pada suatu hari ketika ia sedang sibuk mencuci, muncullah seekor ular yang terluka di punggungnya. Ular itu bergerak mengitari Mah Bongsu, seolah-olah memohon bantuan pengobatan sakit yang ia derita. Karena merasa iba, Mah Bongsu lalu membawa ular itu ke rumah dan mengobatinya hingga sembuh. Rasa kasihan membuatnya berani memegang ular yang biasanya membuat ia takut bukan kepalang. Mulai sekarang, kau tinggal saja bersamaku. Kebetulan aku hidup seorang diri. Kau bisa menjadi temanku agar aku tidak kesepian lagi, ucap Mah Bongsu pada sang ular itu, yang dia memperhatikan seolah mengerti ucapannya. Sejak saat itu, Mah Bongsu pun telah memiliki sahabat baru di rumahnya. Meski hanya seekor ular yang diam tak bisa bicara, tapi ia sudah cukup membuatnya bahagia. Segala keluh kesah ia utarakan pada ular sahabatnya itu, sehingga pikirannya menjadi tenang kembali. Ular itu juga ia rawat dengan baik, diberi makan dan dibuatkan sarang berupa kotak yang hangat dan nyaman. Ular itu lalu tumbuh menjadi besar dan sehat. Dan sebagaimana ular pada umumnya yang bisa berganti kulit, ular peliharaan Mah Bongsu itu juga demikian. Kulit lama dibuang untuk diganti dengan kulit yang baru. Mah Bongsu pun lalu mengumpulkannya agar tidak berserakan, lalu ia membakarnya di belakang rumah. Mah Bongsu pun memungut kulit ular itu dan membakarnya. Ajaibnya, asap pembakaran yang mengarah ke Singapura secara tiba-tiba akan mendatangkan tumpukan emas, uang, dan berlian. Kalau asap pembakarannya mengarah ke Jepang, maka mengalir berbagai alat-alat kebutuhan rumah tangga buatan Jepang. Jika asap mengarah ke kota bandar Lampung, maka akan datang kain tapis Lampung yang jumlahnya berkodi-kodi. Dalam tempo 3 bulan, Mah Bongsu menjadi kaya raya melebihi majikannya, yaitu Mak Piah. Kekayaan Mah Bongsu membuat orang bertanya-tanya dan memunculkan praduga kalau dia memelihara tuyul. Beberapa tetangga bermaksud menyelidiki kekayaan Mah Bongsu, namun tidak berhasil. Mah Bongsu pun justru selalu membantu kesulitan para tetangganya. Mak Piah dan Siti Mayang, anak gadisnya itu, merasa tersaingi, dan mereka pun mencari tahu ke rumah Mah Bongsu. Saat mengintip rumah pembantunya itu, Mak Piah dan anaknya melihat ular besar, di mana kulit ular yang terkelupas lalu dibakar akan mendatangkan harta karun. Tak lama kemudian, Mak Piah berjalan ke hutan untuk mencari ular. Ia mendapatkan ular berbisa. Ia berpikir ular tersebut akan mendatangkan harta lebih banyak ketimbang ular Mak Bongsu. Ular itu ditidurkannya bersama anaknya. Padahal Siti Mayang takut digigit atau dililit ular itu. Mak Piah meminta anaknya bertahan sebentar karena mereka akan mendapatkan harta karun dengan memelihara ular itu. Sementara ular Mah Bongsu sudah sembuh dari lukanya. Ular yang bisa berbicara itu minta diantarkan ke sungai, tempat pertama kali ditemukan.
Ular tersebut berkata pada Mah Bongsu bahwa atas jasa telah menyelamatkannya, ular tersebut bermaksud untuk melamar Mah Bongsu menjadi istrinya. Mah Bongsu pun terkejut. Dia tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Mah Bongsu semakin bingung karena ular itu berubah menjadi pemuda tampan dan gagah. Kulit ular yang terkelupas itu berubah menjadi gedung megah yang terletak di depan pondok Mah Bongsu. Lalu desa itu pun dinamakan Desa Tiban, dari asal ketiban, artinya kejatuhan keberuntungan. Akhirnya Mah Bongsu pun melangsungkan pernikahan dengan pemuda tampan. Pesta berlangsung 3 hari 3 malam. Sedangkan Mah Piah tengah dirundung kesedihan. Anak sematawayangnya, Siti Mayang, meninggal di patuk ular yang berbisa. Konon sungai pertemuan Mah Bongsu dan pemuda tampan itu dipercaya sebagai tempat jodoh, hingga sungai itu disebut Sungai Jodoh.